Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Dan saya percaya sepanjang minggu ini kita sudah terus mengikuti menara doa secara online. Kita percaya bahwa setiap firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara di menara doa hari ini. Kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan terus melawat Bapak Ibu Saudara. Lewat doa pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan. Biarlah kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita untuk kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami ucap syukur untuk pagi ini, hari ini ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih bahwa kami lebih lagi ya Tuhan, untuk kami mendekat kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Urapi kami semua ya Tuhan, kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Di menara doa ini ya Tuhan Yesus, tuntun kami, bawa kami untuk kami lebih lagi dekat dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, urapi menara doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Makasih Roh Kudus. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama naikkan pujian ini Bapak Saudara katakan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari sembah Dia, haleluya. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku
selalu menyenangkan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari angkat tanganmu sembahyang. Ku sembah, ku sembah, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari angkat tanganmu sembahyang. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Kami rindu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Angkat suaramu Bapak-Ibu Saudara. Percaya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu baik. Dia baik. Haleluya. Oh Tuhan, kami hampiri tata kasih karunia-Mu. Oh Tuhan, haleluya. Muralabaya shalala. Kami sembah Kau, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia Bapak-Ibu Saudara. Angkat suaramu. Puji Dia, sembah Dia. Haleluya. Oh, ketika Tuhan berfirman, semua jadi dalam hidup kami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan Engkau baik selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih.
mustahil. Kau sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Lawat umat-umat-Mu ya Tuhan. Penuhi mereka ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Bangkitkan iman kami Tuhan. Oh Ralamaya Syanta. Terima kasih Tuhan, Engkau baik selama-lamanya. Kami katakan Tuhan, Engkau baik buat hidup kami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari dari awal katakan, ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Katakan, ku aman ya Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
Kuasa-Mu ya Tuhan terlebih besar. Oh haleluya Yesus, oh haleluya. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap janji-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari dari awal katakan, hanya Kau Tuhan, haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau yang selalu setia ya Tuhan, haleluya. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh kami percaya, sungguh ku percaya. Sembaria, kuasa-Mu terlebih besar. Ini doa kami, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku percaya Tuhan, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Sekali lagi, ku percaya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Katakan, mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak
pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan terima kasih, kami percaya ada kuasa yang lebih besar dari segalanya. Karena kami punya Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar, kasih yang tidak berkesudahan, tidak ada batasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu bekerja karena kami percaya akan kasih-Mu ya Tuhan. Hari ini aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang hadir di menara doa ini Tuhan. Baik ya Tuhan yang hadir di Holy Spirit Room tempat ini, maupun anak-anak-Mu yang hadir secara online. Tuhan, lihat mereka, keadaan mereka, pergumulan mereka. Ada beberapa di antara anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ya Tuhan mengalami ya Tuhan badai dalam hidup mereka. Tapi biarlah ya Tuhan Kau beri hari ini Tuhan satu kunci ya Tuhan. Ya Tuhan, daripada kebenaran firman-Mu untuk bisa menghadapi badai dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau berikan kami kekuatan, hikmat, ketenangan ya Tuhan. Dan kemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan pasti menolong kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Lewat menara doa ini Tuhan. Walaupun ya Tuhan secara online aku percaya semua anak-anak-Mu yang sakit saat ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Mereka akan menerima kesembuhan. Dalam nama Yesus sembuhkan mereka ya Tuhan. Tuhan terima kasih jawab doa kami. Terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Ya Tuhan, menyampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan dalam minggu ini kita bahas tentang bagaimana mengatasi problem, badai dan lain sebagainya dalam berbagai macam aspek saudara. Supaya kita dapatkan satu perspektif atau sudut pandang yang lebih lengkap, lebih luas. Dan saya ingin saudara pengajaran dari Selasa sampai hari ini saudara bisa buat catatannya. Dan ini sangat berguna kelak ketika saudara mungkin satu hari ada badai, ada masalah, ada problem saudara hadapi. Saudara bisa buka buku itu, catatan itu. Saya bisa melihat kembali. Nah, judul khotbah saya adalah kunci menghadapi badai kehidupan. Nah, di dalam ilmu psikologi saudara, ada yang disebut dengan istilah adversity quotient. Apa itu adversity quotient? Ini adalah ukuran kemampuan, ya kan? Dan kecerdasan daripada seseorang anak, ya kan, dalam seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Semakin tinggi saudara tingkat daripada EQ, ya EQ, adversity quotient kita, saudara semakin tinggi, semakin tenang hidup kita, semakin mudah kita menyelesaikan masalah. Nah saudara, adversity quotient ini ya akan menentukan saudaraku siapa orang-orang yang akan menyerah ketika menghadapi yang namanya amukan daripada badai menghantam hidup dia. Atau dan siapa orang-orang yang dapat mengelola saudara masalah menjadi apa? Tambang emas dalam hidup dia. Nah ini yang kita akan bahas hari ini saudaraku. Karena gini, dalam konteks ya saudaraku pandemi COVID lalu berimbas kepada krisis ekonomi di COVID ini saudara, ya kan imbasnya pasti secara rohani tidak ada ya. Kita tidak bisa lagi bersekutu waktu itu, tidak bisa ibadah hanya secara online. Saudara, saya merasa bahwa kehangatan daripada fellowship dengan sesama ini mulai hilang. Hilang, orang yang sudah terbiasa
cukup lama ndak ibadah bersama-sama. Akhirnya setelah ibadah gereja dibuka, mereka sudah mulai beberapa sudah masuk lagi, ada beberapa sudah menjauh. Yang kedua saudaraku, ya kan pandemi COVID itu berimbas kepada apa? Beberapa keluarga-keluarga mengalami kehilangan orang-orang yang dicintai. Mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis. Akhirnya mengalami yang namanya krisis daripada ekonomi. Banyak orang-orang sukses secara profesional saudaraku, ya kan? Tetapi mereka gagal dalam menghadapi badai kehidupan mereka. Sehingga saudara mereka mengalami apa? Depresi. Saudara, stres secara mental. Nah, saya ingin saudara hari ini, saudara ingin ajak saudaraku, kita mulai tumbuhkan. Ya kan, kecerdasan bagaimana mengatasi masalah. Memang kecerdasan mengatasi masalah ini saudara, itu selain ditentukan oleh karena adanya kecerdasan intelektual, yaitu kemampuan matematika, kemampuan untuk mengingat, mengerti daripada materi pelajaran. Tetapi ada dua unsur yang sangat penting untuk kita bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Yaitu apa saudaraku? Yang pertama adalah kecerdasan emosional. Emotional quotient. Ini apa saudara? Kecerdasan ini kecerdasan di mana kalau orang punya kecerdasan secara emosi, secara emosional, orang ini bisa menguasai dirinya. Apa arti menguasai diri? Menguasai diri artinya orang ini menolak untuk melakukan pelanggaran. Pelanggaran aturan yang di rumah, aturan di sekolah, aturan di kantor, aturan di gereja, bahkan menolak melakukan pelanggaran hukum negara. Ini orang yang bisa menguasai diri. Ya kan? Dan kita sudah belajar tentang hal menguasai diri. Ini bicara tentang apa saudara? Kalau kita bisa menguasai itu ditandai dengan apa? Kita bisa menguasai perkataan kita. Kita bisa menguasai mulut kita. Apa yang keluar berupa kata-kata dan apa yang masuk dalam diri kita. Dua-dua saudara berdampak kepada kesehatan. Kalau yang keluar itu rohani, yang ke dalam itu jasmani. Yang kedua adalah kecerdasan secara rohani, spiritual saudaraku. Yaitu kemampuan, ya kan saudaraku, ya, kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu dua, emosional dan spiritual. Spiritual ini adalah kemampuan untuk mengenali identitas diri kita di dalam Kristus. Saudaraku, mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita dan mengenal kasih dan kuasa Tuhan. Nah, di sini saya akan membagikan prinsip kebenaran firman Tuhan yang menjadi kunci menghadapi badai dalam kehidupan kita. Saya akan bahas 3 hal aja saudaraku. Ya kan? Bahas dalam 3 hal. Kalau saudara mengalami badai dalam hidup saudara, tiba-tiba kena masalah yang dimana nggak siap, datangnya tiba-tiba, saudaraku, ya kan? Badai itu datangnya tiba-tiba, dimana kita nggak siap dan biasanya yang namanya badai kita melihat bahwa masalah lebih besar, problem itu lebih besar daripada kekuatan kita. Itu selalu, itu yang menyebabkan kita jadi panik, takut, khawatir, sedih, marah, stres. Nah, kita lihat saudaraku dari satu kisah. Saudara, ya kan ini kisah nyata. Perjalanan Rasul Paulus, saudaraku, menuju daripada Roma pada waktu itu. Nah, dengan kapal. Dalam perjalanan tiba-tiba saudara itu datang amukan badai. Badainya hebat sekali. Sebenarnya Paulus sudah ngomong, saudaraku ya, itu dia sebagai tahanan, saudara, ya tahanan. Dia udah ngomong, lebih baik kita jangan belayar. Jangan belayar, tapi kapten kapal semua gak mau karena yang penumpangnya semua tawanan, saudaraku. Kalau enggak belayar, ini bisa kabur. Jangan lebih belayar dan tiba-tiba di tengah perjalanan terjadi datang angin badai. Kita baca saudara, ke kisah 27 ayat 14 sampai 26. Kita baca pelan-pelan, nanti saudara bisa ulang lagi pembacaan ayat ini saudaraku, supaya saudara dapatkan pengertian yang lebih dalam lagi. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal,
Mereka, perhatikan sini, memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan apa? Dengan tali, itu pertama. Dan kemudian, dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar, membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambing angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Buang muatan biasanya, ya kan? Saudara biasanya buang muatan. Saudara masih ingat kisah Yunus? Saudara ketika mereka dihajar dengan badai yang besar, kapten kapal, semua awak buang muatan semuanya, saudaraku. Ya, supaya kapal bisa mudah bermanuver. Dan pada pada hari yang ketiga, mereka membuang lagi apa, saudara? Alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Ini buang beban. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, angin badai yang dahsyat itu terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Saudara bisa baca ayat apa kisah sejarah ini, saudara. Kisah ini membayangkan tentang kehidupan kita, kehidupan saudara, yang dimana kayaknya kita tuh udah gak kuat, badainya mengamuk, makin hebat. Masalahnya datang makin besar. Tadinya masalah satu ini belum selesai, masalah baru lagi datang. Sampai kita tuh rasanya gimana nih caranya. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Mungkin juga bisa dialami oleh setiap kita. Tapi saya ingin ajak saudara lewat kejadian ini, kita belajar 3 prinsip kebenaran. Yang akan membawa kita kepada kemenangan atas badai. Katakan amin, saudara. Kita akan lihat lagi, saudaraku ya. Nah, tetapi sekarang ya, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, apa saudara? Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Seringkali kita perlu dengar ya, nasihat seseorang. Apalagi seseorang ini adalah hamba Tuhan yang punya firman. Orang-orang yang ngerti, yang dekat sama Tuhan. Kadang nasihatnya perlu kita dengari. Ketika dia berbicara, ya saudara, menasehati kita mungkin. Jangan kita malah jadi sakit hati. Tersinggung kena nasihat. Ya kan? Ini tujuannya untuk supaya apa? Menghindari kena badai. Saudara, nah ini kalau kita dengerin nasihat saya, mungkin kita gak akan ngalamin ini. Ya kan? Kita gak akan tidak akan mengalami kerugian ini. Tetapi sekarang kata Paulus apa? Juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu. Supaya apa saudara? Supaya kamu tetap apa? Bertabah hati. Bertabah hati. Ada terjemahan lain, cheer up. Ya kan? Semangat. Sukacita. Gitu saudara ya. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Ini janji. Di tengah-tengah badai yang udah gak kuat lagi, saudaraku. Nahan goncangan, tidak makan, tidak minum, gak bisa sempat lagi. Sudah semua yang ada pun sudah keluar semua mungkin. Saudara, tiba-tiba datang nasihat. Datang kata-kata kekuatan. Saudara, yang datang dari seorang hamba Tuhan. Sebab tidak seorang pun di antara kamu akan binasa. Kecuali apa? Kapal ini. Nanti di akhir daripada cerita, apa yang diusapkan oleh Paulus itu menjadi kenyataan. Karena tadi, nah dasarnya ini, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Karena engkau Paulus. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu kapal. Ada satu kata yang luar biasa saudara. Semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Karena siapa? Karena engkau. Kenapa? Karena Paulus. Karena Paulus punya tugas untuk menghadap kaisar
Paulus punya tugas untuk apa saudara? Memberitakan Injil di Roma lewat apa? Pemenjaraan dia. Saudara Yesus, sehingga ya kan akhirnya Roma, saudara, lewat pemenjaraannya Roma berdiri satu gereja yang kuat, menjadi pusat daripada gereja pada waktu itu. Karena ada tugas. Saya nangkep begini, kalau kita bersama dengan orang-orang yang memiliki penugasan dari Tuhan atau misi, orang ini mengerti tentang misinya, panggilan hidupnya, tugasnya, yaitu ada tugas dari Tuhan untuk dia selesaikan. Kalau kita bersama dengan dia, saya yakin Tuhan melindungi dia, Tuhan memelihara dia, Tuhan juga akan memelihara dan melindungi kita. Yang percaya katakan amin. Ini janji. Katakan amin saudara. Ini penting. Bersama dengan siapa kita, itu akan menentukan. Sebesar apapun badai dalam hidup saudara, dengan pemeliharaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Nah, ada 3 hal yang perlu harus perhatikan saudara di sini, ya, dari bacaan yang tadi. Saudara, yaitu di dalam ayat yang ke-17, saudaraku. Dan setelah sekoci itu dinaikkan di atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Liliti kapal itu dengan tali. Tujuan itu langkah yang pertama saudaraku. Ketika saudara dan saya kena badai, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan, ini kebenaran. Catat baik dan ingat baik-baik kalau saudara kena masalah. Apa saudara? Saudara perlu melilitkan pikiran saudara dan hati saudara dengan apa? Janji firman Tuhan. Lilitkan itu. Jangan lupakan itu. Lilitkan. Saudaraku, ya kan? Jangan cuma sekedar baca hilang, itu enggak melilit. Lilit itu sampai ngikat. Saudaraku, enggak ngikat sampai enggak ada ruangan lagi dengan yang lain, dengan kata-kata lain. Jadi ini, maksudnya apa? Melilit pikiran dan hati dengan firman Tuhan. Begini saudara, saudara dan saya, kalau kita ada apa-apa, kena apa-apa, taklukkan pikiran kita ini di bawah kuasa salib kasih Kristus. Apa artinya taklukkan pikiran kita di bawah kuasa salib kasih daripada Kristus? Jadi begini, ketika kita sedang hadapi apapun itu, entah badai dalam kesehatan, dalam rupa penyakit, badai amukan ekonomi kah, tiba-tiba saudara kena serangan dan lain sebagainya, apapun, saudara bisa detailkan dengan baik saudaraku. Saudara taruh di pikiran saudara sampai keluar, hati jadi tenang, hati jadi damai. Pikirannya apa? Pikirkan, aku ini anak Tuhan. Katakan amin. Tuhan adalah Bapakku. Bapak, Tuhan yang adalah Bapa yang mengasihi aku. Allah yang mengasihi aku. Allah yang menyertai aku. Allah yang ada di pihak aku. Allah itulah yang akan menolong aku. Melindungi aku. Dan menyelamatkan aku dari badai ini. Katakan amin. Itu starting pointnya di situ dulu. Aku punya Tuhan yang mengasihi aku. Aku punya Tuhan yang menyertai aku. Aku punya Tuhan yang ada di pihak aku. Katakan amin saudara. Dan Allah inilah yang akan memelihara, menjaga, melindungi, dan menyelamatkan aku. Bacakan amin. Liliti pikiran ini saudara. Ini dulu saudaraku. Ini penting. Ya, ini penting. Karena gini, kalau kita tidak liliti pikiran kita dengan firman Tuhan ini saudaraku, dengan kebenaran ini, ya, kalau kita tidak tahu akan identitas kita ini, kita tidak mengerti rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya masih punya penugasan, saya masih punya tugas yang saya harus selesaikan. Tugas ini adalah tugas dari Tuhan, tugas yang begitu besar, begitu berat, yang melampaui kemampuan saya. Masih dalam proses. Saya sedang hadapi masalah besar. Saudara bisa berkata bahwa Allah yang memberikan aku tugas. Dan aku sudah lihat di Alkitab. Allah memberi tugas kepada Elia di masa kelaparan besar untuk membuat satu bangsa bertobat. Allah tidak membiarkan Elia dan orang-orang sekelilingnya mati kelaparan sehingga tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Katakan amin saudara. Tuhan pakai nabi, janda di Sarfat, beri makan sampai hujan itu turun. Begitu pula dengan Rasul Paulus.
Dia punya penugasan untuk sampai ke Roma. Saudara, maka orang-orang yang sekitar Paulus adalah orang-orang yang juga dilindungi, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Saya bisa mengerti sini, katakan amin. Masukkan di sini. Kalau kita tidak liliti pikiran kita dengan kasih, dengan salib Yesus. Kalau nyawanya sudah diserahkan buat kita, mati di salib, menyelamatkan daripada dosa kita. Kita dibebaskan dari hukuman kekal. Dia rela mati supaya kita bisa beroleh hidup kekal. Punya hidup di sorga. Masakan dia membiarkan kita. Tidak menolong kita. Tidak mungkin. Tuhan pasti tolong kita. Katakan amin saudara. Ini tandanya saudara meliliti. Kalau saudara nggak liliti dengan pikiran seperti ini. Pasti saudara meresponnya dengan apa? Kebingungan, kekhawatiran, kesedihan, dan stres. Pasti merespon dengan kebingungan, kekhawatiran, kesedihan, dan stres. Atau saudara bisa saja meresponnya dengan apa? Saudara, dengan keinginan daging. Dengan kekuatan sendiri. Dengan kepintaran saudara, dengan power saudara. Dengan keegoisannya, dengan hawa nafsunya. Dengan hal-hal yang duniawi, bisa itu. Kalau kita tidak meliliti pikiran kita dengan apa saudara? Firman Tuhan. Firman Tuhan artinya salib. Salib, kalau kita lihat salib bicara kasih. Kasih yang tidak ada batasnya. Kasih yang tidak ada batasnya. Kasih yang tidak ada batasnya. Yang tidak berkesudahan. Karena ada kasih, maka ada kuasa kebangkitan itu. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Ini penting. Saudara bisa nangkap di sini. Saya ulang terus untuk hal-hal yang seperti ini. Ya. Mazmur 56 ayat 9 sampai 12 katakan apa saudara? Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ini sedang dalam keadaan kesedihan. Dalam badai. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Lalu pemazmur berkata ayat 11 apa saudara? Baca yang keras. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Pemazmur saudara. Untuk dia pada waktu dia mengalami badai dalam hidup dia. Dia menangis. Dia tahu bahwa tangisannya dia di hadirat Tuhan. Tuhan tampung dalam kirbatnya. Tuhan hitung, Tuhan daftarkan itu. Kesedihan-kesedihannya. Saudara, dan dia percaya ketika dia berseru pada Tuhan. Maka musuhnya semuanya akan mundur. Dan dikatakan, aku memuji. Dia lilitkan pikirannya dengan firman Tuhan. Pertanyaannya begini. Bagaimana caranya saya melilitkan firman Tuhan? Ketika saya lilitkan firman Tuhan. Kebenaran firman. Maka di hati atau perasaan saya akan keluar apa? Damai sejahtera. Kalau saya nggak lilitin pikiran, di perasaan saya akan sedih. Ya kan? Kecewa, kecil hati, marah, benci, dendam, pahit. Saudara, mau balas dendam. Kalau kita nggak liliti itu. Nah sekarang gimana caranya saya bisa meliliti? Saya ingin liliti itu. Yang pertama saudara, saya ingin ajarkan saudara. Saudara buka kembali buku catatan khotbah tentang bagaimana mengatasi badai. Ini catatan khotbah ini. Saudara buka. Banyak. Makanya khotbah kenapa harus dicatat? Supaya nanti kalau ada apa-apa bisa buka. Ini namanya ujian iman. Itu adalah open book. Ya kan? Ujian iman tuh buka buku. Boleh nyontek. Memang Tuhan senang kalau kita nyontek. Di mana? Di buku Alkitab ini. Katakan amin saudara. Itu pertama. Buka. Saudaraku. Kalau kita nggak pernah catat bahan khotbah. Datang ke gereja cuman main handphone hanya untuk datang. Dan tidak dapatin firman. Tidak nyembah. Tidak dapatkan minum dari airnya yang menyegarkan. Makan daripada firmannya yang menguatkan. Saudara akan mengalami kerugian. Ketika menghadapi badai. Orang Kristen bisa dilihat kekristenannya. Pada waktu dia menghadapi apa? Badai. Karena selalu Alkitab bicara tentang orang Kristen itu seperti pohon. Kehidupan kita seperti pohon. Saudaraku, ketika dihajar badai, pohon itu kalau akarnya kuat, pasti pohon itu tidak akan
tumbang. Katakan amin. Kalau akarnya tidak kuat, maka pohon itu akan tumbang. Nah, akar itu bicara tentang apa yang kita andalkan. Siapa yang kita andalkan. Ya kan, kita mencari yang namanya makanan dan minuman itu lewat akar. Saudara Yesus ini bicara tentang siapa? Ya saudaraku, kita selalu carinya di media sosial kah? Saudaraku kan di TikTok atau di Instagram atau di Facebook atau di internet atau saudara carinya di Alkitab. Saudara Yesus, ini yang saudara harus tahu. Yang pertama, untuk liliti, saudara harus bisa punya catatan, punya firman. Katakan amin saudara. Yang kedua, saudara membaca ayat-ayat firman Tuhan yang sehubungan dengan problem saudara. Cari ayat firman Tuhan, cari janji firman Tuhan yang sehubungan dengan problem saudara. Kalau saudara problemnya adalah sakit, cari ayat-ayat tentang kesembuhan. Kalau saudara sedang menghadapi masalah dalam hubungan, dalam keuangan, cari ayat-ayat itu. Perkatakan itu saudaraku. Renungkan itu, pikirkan itu, doakan itu, bayangkan itu. Bahwa ayat ini ya kan akan digenapi dalam hidup saudara. Dan tidak terlalu lama lagi. Katakan amin. Terus berikutnya apalagi caranya melilitkan. Saudara bisa melakukannya dengan cara apa? Menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Katakan amin. Karena ini cara untuk membungkam saudaraku. Suara-suara pikiran. Karena waktu kita dihajar dengan badai. Kena masalah, kena problem. Pasti suara-suara itu bersuara di pikiran kita. Suara dari iblis kah? Suara dari manusia kah? Suara dari dunia? Atau suara diri kita? Yang membuat perasaan kita jadi apa? Takut, khawatir, cemas, benci, marah, stres. Tapi kalau kita liliti pikiran kita dengan firman Tuhan. Buka lagi catatan khotbah. Baca lagi ayat-ayat firman Tuhan. Saudara, naikkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Saya yakin saudara sedang membungkam suara musuh. Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah kau letakkan dasar kekuatan. Karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Ya kan? Matius 21 ayat 16 katakan apa? Yesus berkata apa saudaraku? Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Engkau telah menyediakan puji-pujian. Jadi puji-pujian itu untuk membungkam suara-suara musuh. Saudara, ini paling penting saudara Yesus ya. Yang kedua, apa yang harus saudara buat ketika saudara mengalami yang namanya badai dalam kehidupan saudara? Saudara harus buang beban. Setiap kapal yang sedang kena badai besar saudaraku. Supaya dia bisa manuver dengan mudah. Saudaraku bisa lebih ringan, maka dia harus buang beban. Begitu pula dengan hidup kita. Sebenarnya kita lagi sedang ada badai atau tidak badai. Setiap hari kita harus membuang segala beban dosa. Dan beban-beban masalah hidup kita. Yang mengganggu perasaan hati kita. Karena ada perintah firman kan. Amsal 4 ayat 23 kata. Jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Hati adalah pusat daripada perasaan kita. Saudara, hati ini atau perasaan kita sangat ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Banyak orang banyak beban pikiran yang menyebabkan perasaannya jadi keras. Perasaannya jadi sedih, jadi benci, jadi marah. Perasaannya sudah gak lagi punya perasaan. Saudara bisa ngerti, kenapa? Karena pikirannya terlalu banyak beban. Tuhan minta sama kita. Apa saudara? Tanggal buang beban. Mereka kisah 27 ayat 18 mereka membuang beban. Beberapa hari kemudian kayaknya kurang. Akhirnya mereka membuang satu beban yang sangat penting. Yaitu alat-alat kapal pun dibuang sama mereka. Dan kadang-kadang ada hal-hal yang penting juga dalam hidup kita. Kadang-kadang perlu dibuang ini. Mungkin seseorang yang selalu membebani saudara. Membebani pikiran dan perasaan. Buang dalam pikiran itu. Bukan buang orangnya saudara. Kita gak bisa buang orang. Yang bisa kita buang sampah. Kita gak bisa buang orang. Tapi kita yang di sini nih jangan dipikirkan terus. Mungkin tuh anak. Anak saudara. Ya saudara mengasihi anak. Tetapi jangan sampai dipikirin terus.
Maksudnya buang beban tuh cak mano Pak? Bagaimana caranya? Mazmur 118 ayat 5 katakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi apa? Kelegaan. Caranya saudara membuang beban, menanggalkan beban di pikiran. Cara saya menanggalkan beban dalam pikiran saya, supaya perasaan saya lega, adalah dengan cara saya omong sama Tuhan. Saya omong sama Tuhan apa adanya. Tuhan, aku takut, aku malu, aku salah Tuhan, aku salah. Ampuni aku, aku malu Tuhan. Berikan aku kemampuan, kekuatan. Tuhan, aku takut. Berikan aku kasih-Mu yang melenyapkan ketakutan itu. Tuhan, aku tahu Engkau yang mengasihi aku. Ya kan? Engkau pasti tolong aku hari ini. Berikan aku Tuhan kelegaan, ketenangan. Ya kan? Sekalipun Engkau belum tolong, masalah ini masih belum selesai. Tapi berikan aku ketenangan. Aku melepaskan beban ini kepadamu. Katakan amin. Ketika kita melepaskan beban kita kepada Tuhan, maka beban itu menjadi miliknya siapa? Menjadi tanggung jawabnya siapa? Tuhan. Katakan amin. Beban itu mungkin jadi musuh buat hidup kita. Apapun itu. Saudaraku. Kalau kita gak pernah lepaskan beban kepada Tuhan, itu masih jadi tanggung jawab kita. Saudara, saya sudah kasih perumpamaan. Sebagai bawahan. Ya kan, ketika saudara mau ambil keputusan atau mau melangkah. Ya kan, hal yang penting dan mungkin ada resikonya yang saudara mau ambil. Akan ada dalam langkah keputusan itu. Sebaiknya saudara berseru atau berbicara, melaporkan kepada komandan atau atasan saudara atau bos saudara. Ini yang saya mau putuskan, ini yang saya mau lakukan, ya kan? Mohon petunjuk, mohon daripada restunya. Ketika dia, iya aku restui ini. Artinya apa? Kalau saudara ada apa-apa, kena apa-apa, ada resiko dalam pekerjaan saudara atau keputusan saudara, bos sudah tahu. Bos akan ambil alih dengan segala sumber daya yang dia miliki. Katakan amin saudara. Saudara punya sumber daya yang terbatas. Tapi bos lebih besar daripada saudara. Saya bisa ngerti maksud saya ini. Katakan amin. Gitu dengan Tuhan. Kalau anak kita, kalau anak sudah bicara sama kita akan masalah dia. Dan kita tahu dia tidak bisa menyelesaikannya. Kalau dia sudah cerita masalahnya. Kita orang tua dengan segala kemampuan dan sumber daya kita. Kita akan ambil alih masalah dia. Setuju saudara? Katakan amin. Gitu juga dengan kehidupan kita. Kita hadapi badai, saudara berseru. Makanya pemazmur berkata, ketika aku berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan aku dan memberikan kelegaan. Artinya ada beban yang terlepas. Jadi pertanyaannya begini saudaraku. Ya kan? Bagaimana caranya Pak? Supaya hidup saya ya kan tetap lega. Tetap tenang. Nah, bagaimana caranya memelihara kelegaan dan memiliki hidup dalam ketenangan? Matius 11 ayat 28-29. Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Ya kan? Dekat sama Tuhan. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Nah Yesus jelaskan begini. Mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan apa? Kelegaan kepadamu. Ya kan? Artinya Tuhan bilang tanggalkan bebanmu. Omong sama aku. Maka aku akan berikan urapan kasih yang melegakan kamu. Dan untuk supaya bisa memelihara kelegaan dan hidup dalam ketenangan. Tuhan bilang apa? Ayat 29. Pikul beban yang aku berikan padamu. Jangan pikul bebanmu sendiri. Masalahmu sendiri. Tapi pikul masalahnya Tuhan. Bebannya Tuhan. Berupa apa? Penugasan biasanya saudara. Katakan namanya tanggung jawab. Yaitu apa? Melayani Tuhan. Pikulah kuk yang kupasangkan kepadamu. Apa kuk yang Tuhan pasang? Pertama, saudaraku, biasanya dia akan berikan perintah firman yang harus kita lakukan. Yang kedua, bisa saja dia memberikan penugasan untuk kita bisa lakukan. Supaya banyak orang bisa percaya Tuhan. Supaya banyak orang bisa diberkati lewat kehidupan saudara. Itulah pikul kuk. Saudara tidak selalu dalam hidup saudara tiap menit, tiap omong segala macam harus ada keuntungannya. Sebagai seorang dokter, saudaraku, saudara buka praktek. Pasti setiap pasien bicara tentang uang masuk. Tuhan bilang pikul kuk yang kupasang. Jadi kan harusnya dipilih. Pasien-pasien mana yang tidak mendatangkan. Yang saudara bilang ini gak usah bayar. Saya bisa ngerti, katakan amin saudaraku.
Hidup bukan cuma semua teman-teman semua. Wah kalau aku berteman harus uang masuk, harus ada keuntungan. Bukan itu. Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang. Kalau kamu bisa memikul kuk yang kupasang dalam hidupmu. Dengar baik kata Tuhan. Ya kan? Ya kan? Kamu, jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Katakan amin. Sementara itu waktu kita pikul kuk sama Tuhan. Kita sedang belajar apa? Belajar dari Yesus. Apa saudara? Belajar Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Katakan amin. Ya saat kita melayani Tuhan kita bisa belajar dari Tuhan. Lalu Tuhan diproses oleh Tuhan menjadi seorang yang lemah lembut dan rendah hati. Yang ketiga saudara saya ingin bagikan kepada saudara yaitu apa? Ya kan? Bagaimana caranya ketika kita menghadapi yang namanya amukan badai dalam hidup kita. Yang ketiga kita harus belajar tabah. Ya, dalam terjemahan yang lain cheer up, bersemangat, bergembira dalam Tuhan. Ya kan? Aku menasehati kamu, kisah 27 ayat 22, supaya kamu tetap tabah, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ini bicara tentang apa? Ini pengharapan. Saudaraku, di saat kita berada dalam badai pencobaan, saudara jangan tergoda untuk mengasihani diri sendiri. Ya kan? Jangan tergoda merasa diri aku nih korban. Tapi saudara harus belajar mengambil keputusan untuk menjadi orang yang apa? Tabah, bersemangat dan bersukacita. Sekalipun saudara berada dalam pencobaan. Karena sukacita karena Tuhan, itulah perlindungan kita. Katakan amin saudaraku. Ini harus tabah. Saya ingin ajak saudara, ya kasih Kristus, saya berdoa. Biar saudara bisa terapkan hal-hal seperti ini. Kemarin saudaraku, sore 5:30 sore, saya mendapat telepon. Ya kan, dari seorang pengerja kita, saudaraku. Ya, Pak Bertus dan Ibu Lena, yang menceritakan kepada saya, bahwa Bu Lena sedang berjalan menuju ke Lampung untuk berjumpa dengan Bang Bertus, Pak Bertus, saudaraku. Lalu di jalan ini saudara dia ajak anak yang paling besar, Aca. Tiba-tiba anaknya menjerit, rasa sakit sekali di dadanya saudara. Lalu dibawa buru-buru masuk ke rumah sakit. Dan dicek apa EKG atau apa cek jantungnya, dokter menyatakan ini serangan jantung, semua kaget. Hasilnya serangan jantung. Lalu Ibu Lena ini cerita kirim hasil daripada dokter yang dokter jantung yang di Lampung pada waktu itu ke teman-teman dokter yang ada di Jakarta maupun ada di Palembang. Saudara semua, dia bilang, "Ini hati-hati, cepat tangani ini, anaknya udah nggak ini kan bagaimana." Tapi akhirnya ambil keputusan, telepon, kita doa. Kita doa sama-sama, kita minta mujizat Tuhan dan lain sebagainya. Saudaraku, lalu kita ngobrol, kasih nasihat sedikit-sedikit, saudaraku. Ya kita hanya ngomong pegang janji firman Tuhan. Pegang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini anak masih muda, baru lulus kuliah lagi kan, masih gadis. Dia adalah seorang guru sekolah minggu yang benar-benar cinta Tuhan. Yang sangat setia dalam melayani Tuhan. Saudaraku, ini keluarga yang mengasihi Tuhan. Akhirnya ambil keputusan untuk pergi ke Jakarta. Dan dokter Lampung kasih obat untuk bisa sampai Jakarta lah, saudaraku. Itu dalam perjalanan selesai kami doakan. Tadi cerita kesaksian sama saya. Ditelepon lagi Ibu Lena nyinyir saya. Dia bilang, "Pak, sepanjang jalan kami nyembah, kami doa. Pokoknya kami mau supaya hadirat Tuhan pikiran kami ada damai sejahtera. Saya mulai bernubuat berkata bahwa Aca akan menikah, Aca akan punya anak dan aku akan lihat cucu aku dari Aca." Sepanjang jalan dari Lampung menuju ke rumah sakit daripada yang di Kebun Jeruk Siloam, Kebun Jeruk. Tiba-tiba terus nyembah nyanyi, semua doa itu bertigaan. Pas masuk masuk daerah Karawaci saudaraku, tiba-tiba Aca menjerit. Dia bilang, "Mapa, ada satu yang kayak meletus di dada dia, lepas. Aku kok lega napasnya." Sudah
sampai ke Kebon Jeruk rumah sakit. Dicek ulang sama dokter di sana, dokter jantung, dokter jaga sampai jam 11:30 malam. Saya dicek sampai jam 3, sampai detail sekali. Dokternya bilang dari hasil daripada pemeriksaan jantung di Lampung, anak ini serangan jantung. Tetapi hasil daripada rumah sakit Siloam Jakarta, anak ini tidak sakit jantung. Jantungnya bagus sekali. Ini gimana? Saya bilang, itu bukan kesalahan rumah sakit di Lampung. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kuasanya lebih besar. Katakan amin saudaraku. Ini yang terjadi. Kadang kita tidak tahu. Badai bisa datang. Saya bilang coba belajar. Mengucap syukur sama Tuhan. Iya Pak. Habis doa kami langsung mengucap syukur bahwa Aca sembuh. Walaupun anak ini kesakitan terus. Sampai Jakarta. Baru sampai Karawaci kayak ada satu yang keluar meletus gitu, tes gitu. Ya kan saudaraku, pas dicek dokter bilang anak ini sembuh. Sampai detail sekali. Saya ingin beritahu kepada saudaraku. Kadang kalau kita ngadapin badai yang seperti Paulus alami, semuanya gelap. Goncangannya besar. Mau megang sesuatu pun kelepas selalu. Mau makan pun gak bisa. Semuanya susah. Tetapi hal-hal apa yang harus lilitkan pikiran kita dengan firman Tuhan. Ingat terus kita punya Yesus yang mengasihi kita. Kita punya Yesus yang menyertai kita. Kita punya Yesus yang ada di pihak kita. Katakan amin saudara. Percayakan itu. Kalau dia mau mati disalib buat nebus dosa saya. Nebus dosa kita. Saudaraku, dia juga mau tolong kita. Katakan amin saudaraku. Dan belajar saudaraku, buang beban, buang ketakutan. Jangan biarkan perasaan-perasaan negatif, emosi-emosi negatif berupa ya kan, khawatir, takut, marah, sedih, segala macam, stres. Hilangkan itu. Dengan cara apa? Kalau kita liliti terus dengan firman. Caranya gimana saudara? Aku ingat khotbah Bapak. Lihat tentang janji Tuhan, perkatakan terus, lihat gimana segala macam. Terus minta sama teman-teman dukungan-dukungan doa. Kekuatan-kekuatan, tidak usah malu. Dan semua orang sudah tahu keadaan Aca kena serangan jantung. Saat itu dia. Karena dia cinta ke semua orang. Semakin banyak orang tahu, banyak orang prihatin, banyak orang berdoa. Dan sekarang saudara banyak orang yang melihat alangkah dahsyatnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Beri kemuliaan buat Yesus. Saya bersyukur ini hal yang luar biasa. Dalam minggu ini saya bahas tentang bagaimana mengelola problem. Bagaimana mengatasi problem. Dan jadikan problem sebagai tambang emas. Sehingga kita bisa menerima hikmat Tuhan. Ya kan, memiliki karakter Kristus. Dan hidup kita bisa berbuah lebih lebat. Saudara, lewat problem. Kita ngalami yang namanya promosi, kita sudah bahas kemarin. Problem membuka pintu-pintu. Saudara, jembatan-jembatan baru. Pembalikan keadaan. Dan lain sebagainya. Satu kuncinya adalah, saudaraku. Perhatikan saudara, bagaimana kita merespon daripada problem itu. Saudara, bagaimana meresponnya? Saya ingin saudara merespon dengan cara apa? Liliti dengan firman. Supaya perasaan hati saudara tenang dan lega di tengah-tengah amukan daripada badai. Katakan amin. Terus lepaskan beban ketakutan, beban kemarahan, beban dosa, beban daripada apapun, lepaskan. Omong sama Tuhan dan percaya, ya kan? Harapkan yang baik. Harapkan yang baik itu terjadi. Katakan amin. Kalau saudara punya pengharapan, saudara pasti punya semangat. Kalau saudara punya pengharapan, saudara pasti punya sukacita. Dan sukacita inilah yang melindungi kita. Katakan amin. Pengharapan itu adalah sauh, saudara. Yang membuat saudaraku kapal tidak mudah terhanyutkan. Katakan amin. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Biarlah turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Turunkan anugerah-Mu. Engkau berikan jawaban. Ya Tuhan, setiap ya Tuhan doa-doa anak-Mu. Beri kami kelegaan dan ketenangan. Tuhan, turunkan Tuhan berkat-Mu untuk anak-anak-Mu. Jawab mereka. Berikan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau melilitkan pikiran kami dengan firman-Mu. Sehingga perasaan hati kami penuh dengan ketenangan, damai sejahtera, sukacita-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami bisa berharap yang terbaik itu yang datang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan ya Tuhan. Kau berkati persembahan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti saudaraku. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, bersyukur hanya bagimu. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis per Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.